Eternal Secret King, Chapter 156. Bab 156, Sekte Iblis. Suzimo mengikuti Gusi dan gadis berbaju pink menaiki tangga hijau giok ke area di mana kamar paling luas berada. Ikuti aku masuk, Gusi memandang Suzimo dan berkata sebelum memasuki sebuah ruangan. Pelayan wanita berdiri di kedua sisi dan sedikit membungkuk sambil tersenyum. Mereka memandang Suzimo dengan hormat dan iri. Di dalam ruangan, ada deretan kursi dan meja yang memajang berbagai buah memikat yang memancarkan kiroh. Duduklah dimanapun kamu mau. Gadis berbaju pink memberitahu Suzimo dan menunjuk ke meja buah-buahan. Bahkan Golden Core di lantai bawah tidak bisa memakan ini. Suzimo tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya, tetap berhati-hati. Dia telah menyadari sejak awal bahwa lencana emas harta karun langit adalah alasan mengapa sikap mereka terhadapnya begitu aneh. Sebelumnya, Suzimo selalu berpikir bahwa Ji Yaoxue telah memberinya lencana emas yang sangat biasa. Sekarang, sepertinya semuanya tidak sesederhana itu. Hei, siapa namamu? Saat Suzimo duduk, gadis berbaju pink mendekatinya. Dia bertanya dengan nada genit dan matanya tampak berair dengan riak di dalamnya. Tubuhnya hampir menempel seluruhnya pada Suzimo saat aroma seorang gadis muda tercium. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia bersandar sedikit dan berkata dengan suara rendah, "Aku Suzimo." Saat dia mengatakan itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia mengatakan jawabannya tanpa berpikir sama sekali setelah gadis berbaju merah muda menanyainya. Suzimo merasakan ketakutan yang melekat di hatinya. Rasanya seolah-olah dia tidak mengendalikan dirinya sendiri dan dia akan mengatakan apapun yang ingin dia ketahui. Yang lebih menakutkan adalah gadis itu memancarkan aura memikat. Setiap cemberut dan senyumnya tampak sangat menawan. Meski hanya obrolan santai, Suzimo sudah bisa merasakan dirinya gelisah dan tubuhnya memanas. Itu sangat menyeramkan. Suzimo mencengkeram tinjunya erat-erat saat keringat terbentuk di telapak tangannya. Jika gadis itu sudah begitu kuat dengan kerudungnya, apa yang akan terjadi jika dia melepasnya? Dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Bangkit, dia menangkupkan tinjunya. Chief Steward, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang. Gusi tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap mereka berdua dalam diam. Apa terburu-buru? Bukankah kamu di sini untuk pelelangan? Duduk saja di sini dan menawar. Kata gadis berbaju pink. Tiba-tiba, dia memutar matanya dan bergerak ke depan Suzimo. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum dan bertanya, ada apa? Apakah kamu takut? Suzimo memang sedikit takut tapi tidak mungkin dia mengakuinya. Nona, kamu pasti bercanda. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Suzimo memandang lurus dan menjawab dengan tenang, sebagai murid puncak etiril, saya jujur dan jujur. Tidak ada yang perlu ditakuti. Suzimo menyebutkan nama sektenya dengan harapan menakut-nakuti pihak lain. Pada akhirnya, puncak etiril adalah salah satu dari 5 sekte utama dalam dinasti Zhou Agung. Wow, gadis berbaju merah muda itu berseru dan berkomentar dengan ekspresi kagum, puncak etiril. Itu salah satu dari 5 sekte besar. Betapa mengesankan. Sudut mulut Gusi berkedut seolah dia ingin tertawa. Tapi, dia menahannya. Suzimo tahu bahwa gadis berbaju merah muda itu jelas sedang menyindir. Dia terdengar seperti sedang bercanda, seolah-olah ethereal peak bukan apa-apa baginya. Meskipun dia malu, tidak pantas baginya untuk marah. Karena itu, dia hanya bisa bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona? Dari sekte mana Anda berasal? Aku tidak bisa memberitahumu sekarang, hehe, gadis berbaju merah muda itu tertawa dan mengedipkan matanya dengan tajam. Dia terlihat sangat polos dan cantik, tidak ada yang bisa marah pada ekspresinya. Apakah kamu tahu apa yang aneh tentang lencana emas harta karun langit itu? Gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba bertanya. Aku tidak, Suzimo menggelengkan kepalanya. Keluarkan dan lihat lebih dekat, lanjutnya. Sejak dia mendapatkan lencana emas harta karun langit, Suzimo benar-benar tidak memperhatikannya dengan baik. Sekarang setelah dia menelitinya, dia segera menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di kanan bawah lencana terukir karakter, Sui, yang indah. Suara gadis berbaju merah muda terdengar sekali lagi, ini adalah lencana emas putri ketiga dinasti Zhou Agung, juga dikenal sebagai lencana emas keluarga kerajaan. Ada kurang dari 10 di seluruh dinasti Zhou Agung. Tidak heran, Suzimo terkejut. Saat itu, Ji Yaoxue menyebutkan bahwa semuanya akan menjadi setidaknya 50% lebih murah jika dia berbelanja di Sky Treasure Pavilion menggunakan lencana emas harta karun langit ini. Saat itu, Suzimo terkejut dan merasa tidak mungkin barang semurah itu. Jadi, lencana ini dimaksudkan untuk keturunan keluarga kerajaan dinasti Zhou Agung. Hei, apa hubunganmu dengan putri ketiga dinasti Zhou Agung? Pandangan licik melintas di mata gadis merah jambu saat dia bertanya dengan senyum cerah. Suzimo menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, kami hanya teman biasa. Siapa yang akan percaya itu? Gadis berbaju merah muda itu cemberut dan menggoda, seseorang seperti putri ketiga akan memberikan lencana itu kepada teman biasa. Suzimo tidak menjawab. Hei, Suzimo, bagaimana kalau membantu saya? Gadis berbaju merah muda itu tiba-tiba berkata sambil memutar matanya. Suzimo bertanya, apa? Bantu aku menghajar orang jahat. Gadis berbaju merah muda mengangkat tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, mereka semua adalah iblis jahat. Sebagai murid puncak etiril, Anda harus memikul tanggung jawab melindungi jalan Dao dengan menyingkirkan iblis. Tidak, Suzimo menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli orang jahat macam apa itu, dia hanya ingin menjaga jarak dari gadis ini. Di sampingnya, Gusi tiba-tiba mengerutkan kening. Melepaskan kesadaran rohnya, dia membuat penghalang antara dia dan gadis berbaju pink. Omong kosong apa ini? Jangan bilang kamu ingin anak ini menemanimu ke sana. Ya, gadis berbaju merah muda itu menjawab dengan acuh tak acuh. Jangan pergi, Gusi membujuk, saya tidak dapat membantu Anda di sana. Pewaris iblis dari sekte iblis generasi ini bukanlah jiwa yang baik. Jika Anda membuat mereka kesal, mereka mungkin benar-benar membunuh Anda. Cek, gadis berbaju merah muda itu menjawab dengan nada menghina, ahli waris setan. Terus, aku juga ahli waris iblis. Siapa yang takut pada siapa? Jika mereka membuatku kesal, aku akan membunuh mereka juga. Selain itu, tidak bisakah Anda melihat saya membawa pembantu? Dengan itu, gadis berbaju pink itu menatap Suzimo. Gusi menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan berbicara. Namun, nadanya jelas dipenuhi dengan penghinaan. Gadis berbaju pink itu tersenyum cerah. Saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa Suzimo ini cukup baik dalam pertarungan jarak dekat. Itu tidak berguna. Gusi menggelengkan kepalanya. Jenius generasi ini di sekte iblis terlalu kuat. Mengesampingkan penerus Overlord Palace, Suzimo ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ahli waris iblis lainnya. Jika dia pergi ke sana, dia hanya akan melakukan bunuh diri.
Adikmu memiliki hubungan dekat dengannya. Jika dia mati karenamu, dia pasti akan menyalahkanmu. Jika dia mati, alangkah baiknya membiarkan semuanya berakhir sepenuhnya. Gadis berbaju merah muda mencibir, setidaknya, kakakku tidak perlu mengkhawatirkan orang ini dari waktu ke waktu. Dia bahkan berdebat dengan ayah kami beberapa kali tentang pria ini. Menurut saya, Susimo ini tidak seberapa. Dia terlihat sangat biasa. Aku bahkan tidak tahu apa yang dilihat kakakku dalam dirinya. Apakah kamu sudah memutuskan? Tanya Gusi. Gadis berbaju pink itu mengangguk. Namun, dia memutar matanya dan mengerutkan kening. Tapi, jika dia tidak mau pergi, aku tidak bisa menahan pisau di tenggorokannya dan memaksanya pergi. Selalu ada jalan, kata Gusi dengan misterius. Eternal Secret King, Chapter 157. Bab 157, Ketenangan Palsu. Apa yang ingin kamu beli kali ini? Menghapus penghalang suara, Gusi menatap Susimo dan tersenyum. Tidak banyak, saya hanya menjelajah dengan santai. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, Susimo menyimpulkan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan dia. Secara alami, dia juga tidak akan mengungkapkan rencananya dengan bodoh. Gusi tersenyum dan tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengubah topik dan berkata, lelang akan segera dimulai. Mengapa Anda tidak duduk di sini? Jika Anda menyukai sesuatu, saya bahkan mungkin bisa membantu. Petik 2. Terlepas dari perbedaan status mereka, Gusi menyampaikan undangan kepadanya berulang kali. Susimo mengambil keputusan dan berpikir, karena aku di sini, aku hanya akan mengikuti arus. Bukannya mereka juga akan melakukan apapun padaku. Dengan itu, dia duduk dengan nyaman dan mulai memakan buah-buahan di atas meja seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Melalui kristal di depannya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa kursi di luar sudah terisi. Itu sangat hidup dan bersemangat. Tidak lama kemudian, pelelangan secara resmi dimulai setelah bel berbunyi dan kerumunan berangsur-angsur menjadi tenang. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah berjalan ke platform bundar di tengah dan mengamati sekeliling. Sebelum mengatakan apapun, dia tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saya adalah manajer rumah lelang harta karun langit kota Ciyu. Selamat datang, sesama Taois. Saya harap kalian semua dapat kembali dengan tangan penuh hari ini. Cepat dan mulai. Beberapa pembudidaya sudah mulai tidak sabar saat mereka berteriak. Manajer tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melambai di belakangnya, seorang pelayan cantik yang membawa nampan dengan kedua tangannya mengguncang pinggulnya dan berjalan maju. Mengungkapkan kain yang menutupi nampan, manajer mengungkapkan pedang terbang di bawahnya. Bilahnya berkilau seperti air musim gugur yang jernih dan ada 3 pola roh di atasnya. Senjata roh kelas atas. Ini adalah pedang air musim gugur dan dibuat oleh master penyempurnaan senjata tingkat lanjut yang paling terkenal di dinasti Zhou Agung kita, Tuan Lian. Saya yakin semua orang pernah mendengar tentang dia jadi saya tidak akan memperkenalkan lebih jauh. Harga awal pedang ini adalah 2.000 batu roh. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 100. Susimo diam-diam terdiam. Lelang langsung dimulai dengan senjata roh kelas atas. Dia bertanya-tanya apa lagi yang akan muncul nanti. Dia juga tidak tahu siapa Tuan Lian. Seolah-olah dia bisa melihat keraguan dalam pikiran Susimo, Gusi berkata, namanya Lian Feng dan dia berasal dari sekte api sejati. Dia menjadi terkenal setelah menciptakan senjata roh tingkat tinggi. Di dinasti Zhou besar, master penyempurnaan senjata tingkat lanjut dianggap sebagai talenta langka. Sebagai rasa hormat, para kultivator yang tidak mengenalnya akan memanggilnya sebagai Tuan Lian. Susimo mengangguk. Banyak pembudidaya di luar sudah mulai menawar. Hanya dalam waktu singkat, harga pedang air musim gugur telah meningkat menjadi 3.000 batu roh. Susimo tidak terlalu tertarik dengan senjata roh. Tak lama kemudian, pedang air musim gugur dijual dengan harga 3.700 batu roh ke penggarap pendirian yayasan yang disempurnakan. Manajer itu semua tersenyum, tampak senang, saat dia memberi isyarat dengan tangannya agar barang kedua dibawa keluar. Membuka kain itu, ada botol batu giok di bawahnya yang seharusnya berisi beberapa ramuan. Ini adalah ramuan kelas 2 tingkat rendah. Saya yakin semua orang sangat akrab dengannya. Saya persembahkan untuk Anda, Meridian Unlocking Elixir. Ini akan dimulai dari 5.000 batu roh dan setiap tawaran tidak kurang dari 500. Mata Susimo berbinar. Setelah penggarap pendirian yayasan mencapai tahap yang disempurnakan, mereka harus membuka 8 meridian. Hal yang menakjubkan tentang Meridian Unlocking Elixir adalah bahwa penggarap pendirian yayasan akan memiliki peluang tinggi untuk membuka meridian setelah mengkonsumsinya. Tentu saja, semakin baik kualitas Meridian Unlocking Elixir, semakin besar peluang untuk membuka meridian. Selanjutnya, ramuan itu hanya efektif pada konsumsi pertama. Meski begitu, itu adalah efek yang cukup menakutkan. Setelah seorang kultivator membuka 7 meridian dan mengkonsumsi ramuan ini, mereka akan memiliki peluang tinggi untuk membuka ke-8-nya. Kembali ke zaman kuno, Meridian Unlocking Elixir sangat terkenal. Sayangnya, tidak banyak yang tertinggal bahkan resepnya sudah hilang. Susimo sedikit tergerak dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Gusi melirik ke samping dan memperhatikan tindakan halus Susimo. Jika Anda tertarik, Anda dapat menawarnya dari sini. Para pelayan di luar akan membantumu menyampaikan pesan. Itu adalah hak istimewa yang unik untuk kamar di tingkat ini. Semua ruangan sudah ditandai. Misalnya, Susimo ada di kamar 1 dan ada 10 kamar seperti itu di atas. Area di bawahnya di mana Golden Core berada memiliki 90 kamar, itu adalah nomor 11 sampai 100. Dalam waktu singkat, harga Meridian Unlocking Elixir dinaikkan oleh banyak inti emas menjadi 10.000 batu roh. Dan, ini hanyalah Meridian Unlocking Elixir kelas rendah. Secara alami, inti emas itu sendiri tidak berguna, kebanyakan dari mereka mendapatkannya untuk murid pribadi mereka. Susimo menarik napas dalam-dalam dan untuk sementara melepaskan gagasan untuk menawarnya. Itu bukan karena dia tidak memiliki batu roh, kualitas pil itu terlalu buruk untuknya. Di tambang roh kota Lin Feng, Susimo berhasil mendapatkan cukup banyak batu roh kelas menengah. Saat ini, tas penyimpanannya memiliki lebih dari 100.000 batu roh. Hei, apakah kamu merasa malu? Gadis berbaju merah muda berkedip dan berbisik, jika kamu suka sesuatu, aku bisa membantumu. Hehe. Tidak apa-apa, saya memiliki kemampuan untuk membelinya sendiri. Susimo menolaknya dengan acuh tak acuh. Ekspresi kaget berkedip melalui gadis bermata merah jambu itu saat dia tertawa dan bertanya, ya ampun, aku tidak tahu sama sekali. Untuk berpikir bahwa penggarap pendirian yayasan tahap awal seperti Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang itu. Berhenti sejenak, gadis berbaju merah muda memutar matanya dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu, batu roh apa yang mereka gunakan untuk menawar? Jantung Susimo berdetak kencang saat dia menyadari bahwa dia telah salah menghitung sesuatu. Tidak disebutkan bahwa penawaran di rumah bagian dalam dilakukan dengan batu roh kelas rendah, menengah atau superior.
Namun, dia secara tidak sadar berpikir bahwa tawaran itu dilakukan dengan batu roh kelas menengah. Perbedaan harga antara batu roh dari berbagai tingkatan sangat besar. Biasanya, 100 batu roh tingkat rendah setara dengan 1 batu roh tingkat menengah. 100 batu roh tingkat menengah setara dengan batu roh tingkat tinggi. Tentu saja, ada batu roh tingkat tertinggi di atas tingkat superior. Jika tawaran sebelumnya mengacu pada batu roh tingkat tinggi, 100.000 batu roh tingkat menengah yang aneh dari Suzimo hanya akan setara dengan sekitar 1.000 atau lebih batu roh tingkat tinggi. Dia tidak bisa membeli apapun. Gusi berkomentar di samping, siapapun yang pernah ke rumah lelang harta karun langit akan tahu bahwa tawaran di rumah bagian dalam dibuat dengan batu roh bermutu tinggi. Jika batu roh tingkat tertinggi akan digunakan, mereka akan disebutkan secara eksplisit. Suzimo mengangguk. Dia tampak tenang dan tenang, berpura-pura bahwa dia sudah mengetahuinya selama ini. Namun, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya, ini canggung sekarang. Bagi orang normal, ketenangan Suzimo mungkin bisa membodohi mereka. Namun, dia tidak bisa bersembunyi dari Gusi dan gadis berbaju pink. Kultivasi macam apa yang dimiliki Gusi? Satu pandangan sudah cukup baginya untuk membaca kebohongan Suzimo saat dia tersenyum tipis. Gadis berbaju merah muda menatap Suzimo dengan mata menyipit. Namun, dia tidak mengeksposnya juga dan hanya tersenyum bodoh. Tiba-tiba, gadis berbaju merah muda merasa bahwa cendekiawan berjubah hijau ini agak menarik. Di bawah jam tangan gadis pink itu, Suzimo hampir tidak bisa menahannya lagi. Bahkan jika saya terus tinggal di sini, saya tidak dapat membeli apapun. Sebaiknya saya pergi lebih awal. Mendengar hal itu, Suzimo berdiri. Tepat saat dia akan mengucapkan selamat tinggal, sebuah barang dibawa keluar dalam pelelangan yang menarik perhatiannya. Eternal Secret King, Chapter 158. Bab 158, Buku Tempering Kuno. Selanjutnya, ini adalah teknik penempaan untuk penyempurnaan senjata yang diproduksi oleh Master Penyempurnaan Senjata tingkat lanjut. 1000 tahun yang lalu, orang ini sangat terkenal di dunia kultivasi dinasti Zhou Agung. Namun, sayang sekali dia tidak berhasil maju ke alam Naschen Sol dan pada akhirnya mati. Meskipun, itu adalah akhir yang cukup baik untuk hidupnya. Manajer bertele-tele sebelum berkata perlahan, orang itu tidak lain adalah Tuan Susan. Itu dia, orang itu luar biasa. Saya mendengar bahwa pada puncaknya, dia menciptakan lusinan senjata roh tingkat tinggi. Dikatakan bahwa dia bahkan menciptakan senjata roh yang sempurna. Dia sangat luar biasa dan banyak inti emas berharap mereka bisa mendapatkan senjata roh darinya. Banyak penggarap pendirian yayasan yang hadir belum pernah mendengar tentang orang itu. Namun, ada keributan dari kamar Golden Core. Membuka kain dari nampan, manajer mengungkapkan sebuah buku tipis yang tampak agak tua dengan halaman menguning. Manajer itu berkata dengan suara gelap, ini adalah buku pegangan Tuan Su. Harga awalnya adalah 100.000 batu roh dan setiap penawaran harus tidak kurang dari 1.000. Suzimo melihat buku itu. Tatapannya membara panas tapi hatinya sedingin es. Buku kuno itu persis seperti yang dia butuhkan dan juga tujuan perjalanannya. Namun, dia tidak mampu membelinya sama sekali. Belum lagi fakta bahwa harga awalnya adalah 100.000 batu roh tingkat tinggi. Bahkan jika harganya 100.000 batu roh kelas menengah, Suzimo tidak akan mampu membelinya setelah beberapa putaran penawaran. Memang, hanya dalam waktu singkat, harga buku kuno itu terus naik dan mendekati 200.000. Hanya ada beberapa orang yang menawar. Untuk pembudidaya biasa, buku kuno ini tidak ada artinya. Namun, itu adalah harta yang tak ternilai untuk Weapon Refinement Masters. Bahkan jika penawaran itu bukan master penyempurnaan senjata, mereka pasti memiliki banyak hubungan dengan penyempurnaan senjata. Saat itu, sebuah suara terdengar dari kamar 77, 250.000. Mata Suzimo berkedip dan jantungnya berdetak kencang. Suara itu terdengar agak familiar, kedengarannya seperti orang tua yang acak-acakan itu. Suzimo tidak begitu yakin karena itu hanya suara dan dia belum melihat pihak lain. Namun, memang benar bahwa dia hampir tidak melihat lelaki tua yang acak-acakan di sekitar sekte akhir-akhir ini juga. Terengah-engah terdengar dari dalam rumah. Tadinya 200.000 tapi sekarang tiba-tiba naik jadi 250.000. Lompatan 50.000 batu roh tingkat tinggi bukanlah jumlah yang kecil. Beberapa kamar yang telah menawar sebelumnya langsung terdiam. Fufu, manajer itu tersenyum. Pelanggan kamar 77 benar-benar murah hati. Tentu saja, itu juga menjadi bukti nilai buku kuno ini. 250.000. Ada penawar yang lebih tinggi. Sebagai manajer rumah lelang harta karun langit, dia secara alami tidak ingin harga tetap di sini. Pernyataannya juga dengan santai mengingatkan pelanggan lain. Setelah keheningan sesaat, sebuah suara terdengar dari salah satu kamar yang menawar sebelumnya, 251.000. 300.000. Segera setelah itu, kamar 77 menaikkan harga menjadi 300.000 bahkan sebelum manajer berbicara. Kali ini, seluruh tempat tercengang. Mungkinkah orang dari kamar 77 itu menjadi bagian dari staf rumah lelang? Itu sulit dikatakan mengingat bagaimana dia terus menaikkan harga. Ada keributan di kursi. Setelah sekian lama, tidak ada orang lain yang menaikkan tawaran dan manajer hanya bisa tersenyum. Apakah tidak ada penawar yang lebih tinggi? Pada kenyataannya, 300.000 batu roh tingkat tinggi sudah lebih dari cukup dan hampir mencapai batas nilai buku kuno itu. Tidak pantas untuk menaikkan harga lebih tinggi. Manajer tidak terlalu berharap dan hanya menyatakan dengan lantang, 300.000 sekali. 300.000 dua kali. 300.000. 310.000. Tiba-tiba, suara gelap terdengar dari kamar 80. Ketika dia mendengar itu, manajer itu sangat senang. Kamar 80 telah menaikkan tawaran menjadi 310.000. Apakah ada tawaran lebih lanjut? Meskipun dia mengatakan itu, tatapannya terpaku pada kamar 77. Keheningan singkat kemudian, kamar 77 menaikkan harga sekali lagi. 320.000. Kali ini, pembudidaya kamar 77 jelas jauh lebih berhati-hati, seolah-olah lebih dari 300.000 adalah batasnya. 330.000. Kultivator di kamar 80 menaikkan harga tanpa ragu. Lambat laun, penggarap kamar 77 menjadi semakin ragu. Setiap kali, dia hanya akan menaikkan harga setelah berpikir lama. Pada periode waktu itu, harga buku kuno terus dinaikkan oleh dua kamar dan sekarang menjadi 400.000. Sebenarnya, nilai sebenarnya dari buku kuno itu hanya sekitar 300.000. Namun, nilai barang itu sangat berharga. Teknik tempering sebagian besar dirahasiakan dan sulit dibeli. Sekarang saatnya pembudidaya di kamar 77 untuk berbicara. Setelah sekian lama, tidak ada suara. Hahaha. Tiba-tiba, tawa arogan meledak dari kamar 80 saat inti emas berjubah merah keluar.
Dengan tatapan gelap, dia melihat kamar 77 dan mencemooh dengan dingin. Orang tua, berhentilah bertahan jika kamu tidak bisa. Bahkan jika buku kuno ini diberikan ke Ethereal Peak, tidak akan ada yang bisa memahaminya. Mendengar itu, Su Zimo tidak ragu lagi. Memang, pintu kamar 77 dibanting hingga terbuka dengan keras. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan cambang yang tidak dicukur keluar dengan gusar. Dia memelototi pria berjubah merah itu dan bertanya dengan lantang, Shimazi. Apakah Anda akan melawan saya dengan sengaja? Sekte api sejati tidak kekurangan teknik penempaan seperti itu, untuk apa kau bertarung denganku? Karena aku menyukainya, Shimazi tersenyum puas. Anda, pria tua yang acak-acakan itu kehilangan kata-kata. Shimazi melanjutkan dengan santai, orang tua, kita berbicara tentang 400.000 batu roh di sini. Bisakah Anda membelinya? Lihatlah betapa miskinnya dirimu. Fufu, kamu mungkin harus menjual semua yang kamu miliki, kan? Wajah lelaki tua yang acak-acakan itu berubah menjadi hijau baja. Seperti yang dikatakan Shimazi, dia hanya memiliki sedikit lebih dari 300.000 batu roh tingkat tinggi di tas penyimpanannya dan bahkan dikumpulkan bersama dengan 4 master puncak lainnya. Itu benar-benar berarti bahwa dia menempatkan semua kekayaan bersih dan barang berharganya untuk meminta 400.000 itu. Dia bertekad untuk mendapatkan buku kuno itu. Namun, itu bukan untuk dirinya sendiri, itu untuk muridnya, Su Zimo. Sejak 5 puncak saling berhadapan, lelaki tua yang acak-acakan itu bertualang di luar. Dia berkeliaran di berbagai rumah lelang dengan harapan bisa membeli teknik tempering. Su Zimo telah lama mampu membuat senjata roh tingkat rendah. Namun, dia terjebak pada langkah tempering. Meskipun lelaki tua yang acak-acakan itu tidak mengatakan apa-apa, dia merasa cemas. Dia merasa telah mengecewakan bakat Su Zimo dalam penyempurnaan senjata. Oleh karena itu, lelaki tua yang acak-acakan itu tentu saja tidak akan menyerah pada kesempatan langka untuk mendapatkan buku kuno tentang penempaan senjata ini. Namun, dia tidak menyangka Shimazi Sekte Api Sejati ada di sini. Sekte Api Sejati adalah yang terkuat di 5 sekte besar dalam hal penyempurnaan senjata dan ramuan, mereka tidak kekurangan teknik penempaan senjata seperti itu. Alasan mengapa Shimazi menawar tanpa henti adalah karena dia tidak ingin lelaki tua yang acak-acakan itu mendapatkan buku kuno itu. Orang tua, apakah aku benar? Shimazi tertawa. Pulanglah dan jangan keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Banyak pembudidaya di rumah bagian dalam sedang menonton dan membuat gosip. Meskipun lelaki tua yang acak-acakan itu tampak mengerikan dan gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia tidak bisa membantah. Di kamar 1, Su Zimo tiba-tiba berdiri dan menatap Gusi. Kepala pelayan, bisakah Anda meminjamkan saya beberapa batu roh? Apa yang bisa dipinjamkan? Jika Anda menginginkan buku kuno itu, langsung saja menawar. Gusi sepertinya sudah mengharapkan ini. Dia hanya tersenyum tipis dan menyilangkan lengannya, menjawab dengan santai. Eternal Secret King, Chapter 159. Bab 159, Lelang. Namun, Gusi mengubah topik dan menunjuk ke gadis berbaju pink. Kamu harus menemaninya ke suatu tempat dan memastikan keselamatannya. Sekarang, harga buku tempering kuno mencapai 400.000 batu roh bermutu tinggi. Apa yang dikatakan Gusi setara dengan memberikan 400.000 atau lebih batu roh bermutu tinggi. Besarnya bantuan itu tak terbayangkan. Pada saat yang sama, tempat yang dimaksud Gusi jelas bukan tempat yang bagus. Saya hanya penggarap pendirian yayasan tahap awal. Mengapa saya? Kekuatan wanita ini bahkan mungkin di atasku, kan? Su Zimo bertanya setelah merenung sejenak. Gusi tidak menjawab dan malah bertanya, kudengar kamu hebat dalam pertarungan jarak dekat. Su Zimo mengerutkan kening. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia kuat dalam pertempuran jarak dekat. Dia bertanya-tanya bagaimana Gusi mengetahui informasi itu. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke gadis berbaju pink. Mengenakan kerudung, dia tersenyum melalui matanya dan dia tidak bisa membaca ekspresinya. Ragu sejenak, Su Zimo mengangguk. Aku baik-baik saja. Gusi tersenyum. Tempat itu agak istimewa. Anda akan tahu ketika Anda sampai di sana. Su Zimo tidak setuju dan Gusi tidak melanjutkan, jelas tidak mau mengungkapkan lebih banyak. Sebenarnya, meski Gusi tidak mengatakan apa-apa, Su Zimo sudah menyadari bahwa itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya. 400.000 batu roh bermutu tinggi lebih dari cukup untuk membeli kehidupan 40 penggarap pendirian yayasan. Setelah pertimbangan diam, Su Zimo mengangguk. Baiklah, aku setuju untuk itu. Bravo, Gusi bertepuk tangan dengan lembut dan memuji. Melirik ke samping, dia mentransmisikan suaranya. Seorang pelayan di samping datang ke hadapan Su Zimo sambil tersenyum. Rekan Daoisu, jika Anda ingin menaikkan harganya, beritahu saya. Aku akan menyampaikan pesan untukmu. Ini adalah hak istimewa yang hanya diberikan pada 10 kamar di atas. Dengan begitu, suara pelanggan tidak akan terungkap dan tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Salah satu kekhawatiran terbesar di rumah lelang bagi para pembudidaya adalah identitas mereka terungkap, menarik perhatian orang lain. Bakat seseorang akan membangkitkan kecemburuan orang lain, itulah logika di baliknya. Di dalam rumah bagian dalam, banyak orang secara pribadi mendiskusikan konfrontasi antara Shimazi dan lelaki tua yang acak-acakan itu. Ethereal Peak benar-benar kehilangan harga dirinya sekarang. Meskipun diejek dengan sangat buruk oleh orang lain, mereka tidak memiliki cara untuk melawan sama sekali. Tapi, aneh juga, puncak Ethereal selalu kurang dalam hal penyempurnaan senjata dan eliksir. Mengapa mereka tiba-tiba mencoba membeli manual rahasia tentang pemurnian senjata? Manajer itu tentu saja senang dengan pertarungan 2 inti emas. Dia tersenyum dan menyatakan dengan lantang, rekan Daoishima dari True Fire Sect telah menaikkan tawaran menjadi 400.000 batu roh. Saya ingin tahu apakah rekan Daois kita dari Ethereal Peak ingin meningkatkannya lebih jauh. Orang tua, silakan dan angkat. Shimazi tertawa terbahak-bahak. Jika Anda menaikkannya menjadi 410.000, saya akan naik menjadi 420.000. Mari kita lihat siapa yang kalah duluan. Ekspresi lelaki tua yang acak-acakan itu berubah menjadi lebih buruk saat dia mencoba menekan amarah di dadanya. Sesaat kemudian, dia berkata perlahan, Shimazi, jangan sombong. Jalan di depan masih panjang. Dengan itu, lelaki tua yang acak-acakan itu menjentikkan lengan bajunya dan pergi. 410.000. Tiba-tiba, suara renyah terdengar dari atas rumah bagian dalam. Semua orang melihat ke arah suara hanya untuk melihat seorang pelayan berdiri di depan kamar 1 tepat di atas. Tersenyum, dialah yang melaporkan sosok itu. Semua pembudidaya yang duduk tercengang. Mereka bukan satu-satunya, bahkan manajer membeku di tempat karena kebingungan. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu siapa yang ada di kamar 1 hari ini, itu adalah kepala pelayan rumah lelang harta karun langit mereka. Mengapa tembakan besar itu juga terlibat? Manajer itu sedikit bingung.
Menghentikan langkahnya, lelaki tua yang acak-acakan itu berbalik dan menatap Shimazi dengan tatapan mengejek. Seseorang tampaknya menaikkan harga tepat setelah Shimazi membuat pengumuman besar dan membual, jelas bahwa pihak lain berselisih dengannya. Tentu saja, baik Shimazi maupun lelaki tua lusuh itu tidak tahu siapa yang ada di dalam kamar satu. Lagi pula, pelayan itu hanyalah seorang utusan. Manajer membeku sesaat sebelum batuk dengan lembut. Pelanggan kamar satu telah menaikkan tawaran menjadi 410.000. Shimazi mengerutkan kening dan menatap kamar satu untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan, 420.000. Pelayan di depan kamar satu menoleh sedikit dan mendengarkan sejenak. Dia berbalik dan berteriak, 430.000. Shimazi tampak ragu-ragu. Siapapun yang bisa memasuki 10 kamar di atas pasti sangat kuat atau berstatus tinggi. Kalau tidak, mereka harus menghabiskan banyak batu roh. Shimazi tidak tahu apa-apa tentang identitas, kekuatan, atau sekte pihak lain. Karena itu, dia merasa sedikit khawatir. Sambil menyilangkan lengannya, lelaki tua yang acak-acakan itu bertanya di samping, Shimazi, ada apa? Mengapa Anda tidak menaikkan tawaran lagi? Tiba-tiba, Shimazi tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menginginkannya lagi. Kami memiliki banyak buku kuno seperti itu di True Fire Sect. Saya hanya menaikkan tawaran supaya Anda tidak bisa mendapatkannya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Pria tua acak-acakan itu mengutuk dengan dingin. Shimazi terkekeh. Tidak tahu malu. Saya hanya tidak ingin membiarkan mutiara tertutup debu. Tidak ada seorang pun di Ethereal Peak yang dapat memahami buku kuno seperti itu. Haha. Setelah tertawa, Shimazi menangkupkan tinjunya ke arah kamar satu dan berkata dengan lantang, karena rekan Daois ini menyukai buku kuno ini, aku hanya bisa menyerah. Manajer menyeka keringat dinginnya secara diam-diam dan menyatakan, selamat kepada pelanggan di kamar satu karena telah mendapatkan buku kuno ini dengan harga 430.000. Saat itu, pelayan di depan kamar satu berbalik sekali lagi. Banyak pembudidaya menyadari bahwa orang di dalam memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Setelah beberapa saat, pelayan wanita itu berbalik dan berkata, tolong berikan buku kuno itu sebagai hadiah untuk rekan Daois kamar 77 dari puncak Ethereal ini. Hadiah. Seluruh kerumunan terdiam. Semua orang tercengang dan tercengang. Shimazi sedikit bingung. Pria tua yang acak-acakan itu sama bingungnya. Dia berbalik dan melihat ke kamarnya, itu memang kamar 77. Siapa orang yang memberinya hadiah sebesar ini? Reaksi pertama dari banyak pembudidaya adalah pelanggan di kamar satu bercanda. Namun, manajer itu tahu orang seperti apa kepala pelayan rumah lelang harta karun langit itu. Meskipun dia seorang wanita, dia bukanlah seseorang yang akan kembali pada kata-katanya dan membuat lelucon seperti itu. Dia segera membungkus buku kuno itu dan datang ke pintu masuk kamar 77 secara pribadi. Di bawah tatapan semua orang, manajer menyerahkan buku kuno itu kepada lelaki tua yang acak-acakan itu. Saat itulah semua orang akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi dan ekspresi mereka berubah. Ekspresi Shimazi segera menjadi gelap. Tidak masalah siapa pihak lain itu, mereka jelas mengadu domba dirinya. Namun, Shimazi tidak dapat memahami status seperti apa yang dimiliki pihak lain. Terlalu berlebihan bagi mereka untuk memberikan hadiah lebih dari 400.000 batu roh bermutu tinggi begitu saja. Rekan Daois, apa artinya ini? Apakah Anda sengaja mengadu domba diri Anda dengan sekte api sejati? Seketika, Shimazi mengeluarkan nama sektenya. Karena aku menyukainya. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berpura-pura sombong. Itu adalah kalimat yang akrab, Shimazi mengatakan itu kepada lelaki tua yang acak-acakan itu. Sekarang, itu dikirim kembali kepadanya. Sebenarnya, pelayan itu baru berusia sekitar 13 tahun. Dia tidak tinggi dan tampak menawan naif. Dengan sepasang mata besar dan jernih, suaranya renyah. Fakta bahwa dia menirukan nada suara Shimazi dalam mengatakan kalimat itu sangatlah menarik. Seketika, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Eternal Secret King, Chapter 160. Bab 160, 7 Sekte Iblis. Pembersihan. Reaksi pertama lelaki tua yang acak-acakan itu adalah katarsis. Ketika dia melihat bagaimana Shimazi terlihat seperti baru saja diberi makan kotoran, lelaki tua yang acak-acakan itu merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan dan tidak bisa menahan tawa bersama orang banyak. Dengan tatapan gelap, Shimazi memelototi kamar satu dengan tatapan sedingin es. Dia mengertakkan gigi dalam kebencian dan hanya bisa merasakan pipinya terbakar dari tawa sekitarnya. Tindakan pihak lain ini tidak berbeda dengan menamparkan wajahnya. Fufu. Sesaat kemudian, Shimazi tiba-tiba tertawa dan bertanya dengan alis terangkat, rekan Daois, kamu dari sekte mana? Aku ingin sekali berteman denganmu. Bisakah Anda berbaik hati untuk menunjukkan diri Anda? Meskipun Shimazi terdengar sopan, semua orang bisa mendengar kebencian dalam suaranya. Begitu keduanya bertemu, perseteruan akan terbentuk. Tidak, pelayan mendengar transmisi dari dalam dan menolak dengan tegas. Ketika Shimazi melihat bahwa pihak lain menolak untuk muncul, dia tidak lagi ragu. Dia menduga bahwa pihak lain pasti takut padanya atau dukungannya dari sekte api sejati. Pertanyaannya sebelumnya hanya untuk menguji pihak lain. Jika pihak lain menunjukkan diri mereka dan mereka berstatus terhormat, Shimazi hanya akan mengejek dirinya sendiri dan mengaku kalah tanpa kehilangan apapun. Jika pihak lain menunjukkan diri mereka dan mereka memiliki status yang sama, Shimazi akan dapat mengingat siapa yang membuatnya kalah hari ini. Tapi, jika mereka tidak menunjukkan diri mereka. Dia mendengus dingin dan berkata dengan sikap sinis, rekan Taois, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah Anda pikir saya tidak akan dapat menemukan identitas Anda hanya karena Anda bersembunyi di dalam? Jika aku tahu siapa kamu, aku akan. Shimazi, rumah bagian dalam ini bukanlah tempat bagimu untuk bertindak liar. Sebelum Shimazi selesai berbicara, dia diinterupsi oleh teriakan keras. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Tidak jauh dari situ, pengelola rumah lelang harta karun langit tidak lagi tersenyum. Dia memiliki ekspresi garang dan jelas memelototi Shimazi dengan tatapan peringatan. Zhou Rui, manajer rumah lelang harta karun langit, dikenal selalu tersenyum. Namun, dia juga seorang Golden Core dan tidak bisa diremehkan. Selain itu, sebagai seorang pengusaha, tidak ada yang pernah melihat Zhou Rui kehilangan kesabaran selama ini. Semua orang terkejut dengan adegan ini. Manajer Zhou, kamu, Shimazi sedikit terkejut. Shimazi, jika kamu berani membuat masalah di rumah lelang harta karun langitku, bahkan sekte api sejati tidak akan bisa melindungimu. Manajer Zhou menyela Shimazi dan menyatakan lagi. Segera, Shimazi tutup mulut. Namun, dia merasa sangat mengerikan di dalam. Sebenarnya, Zhou Rui tidak tahu bahwa Susimo ada di kamar satu juga tidak tahu bahwa itu adalah ide terakhir untuk memberikan buku kuno sebagai hadiah. Dia berpikir bahwa semuanya adalah niat dari Chief Steward Gusi.
Sekarang si Mazi bertindak begitu berani bahkan berani mengancam Gusi. Zhou Rui melihatnya sebagai kesempatan sempurna untuk menjilat kepala pelayan dan tentu saja tidak akan membiarkannya pergi. Sikapnya telah berubah begitu cepat sehingga semua orang lengah. Si Mazi kehilangan kata-kata dan wajahnya memerah. Tidak lagi bisa tinggal di tempat ini, dia pergi dengan gusar. Zhou Rui melihatnya pergi sebelum tersenyum sekali lagi. Dia membungkuk dalam lingkaran. Biarkan pelelangan berlanjut, Pria tua yang acak-acakan itu memegang buku kuno itu dan menatap kamar satu dengan bingung. Dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya terlebih dahulu dan mengklarifikasi hal-hal dengan mereka setelah pelelangan selesai. 430.000 batu roh bermutu tinggi. Jika dia tidak mengklarifikasi hal-hal untuk hadiah sebesar itu, lelaki tua yang acak-acakan itu akan merasa tidak nyaman. Kamar 1. Gusi menyaksikan semuanya terbuka dari samping dan terhibur. Meskipun pria berjubah hijau ini terlihat cukup dewasa, dia memiliki sisi kekanak-kanakan. Begitu saja, dia memberikan sesuatu yang bernilai lebih dari 400.000 batu roh bermutu tinggi. Bahkan jika mereka berdua dari puncak etiril, itu masih merupakan hadiah yang sangat besar. Sebenarnya, bagi Suzimo, tidak ada bedanya apakah buku kuno itu diberikan kepadanya atau kepada lelaki tua yang acak-acakan itu. Dia sangat yakin bahwa lelaki tua yang acak-acakan itu ingin membeli buku itu karena dia. Selain itu, pilihan untuk memberikan buku itu membantu lelaki tua yang acak-acakan itu melampiaskan amarahnya, itu lebih penting bagi Suzimo. Selama 2 tahun terakhir, lelaki tua yang acak-acakan itu memperlakukannya dengan baik seperti keluarga. Suzimo tidak tahan melihatnya diintimidasi. Bukankah kita akan bertemu dengannya nanti? Tanya Gusi. Tidak, Suzimo ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Bukan masalah besar untuk bertemu dengan lelaki tua yang acak-acakan itu, tetapi hal-hal itu tidak mudah untuk dijelaskan. Jika demikian, lebih baik tidak bertemu dengannya. Baiklah, kamu bisa pergi dulu. Aku akan mencarimu dalam 3 hari. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Suzimo pergi melalui pintu belakang kamar 1. Di lantai bawah, dia diatur ke kamar yang relatif sepi untuk saat ini. Yaoyan, tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi di tempat itu. Selanjutnya, saya mendengar bahwa ahli waris iblis dari 6 sekte telah membawa orang. Apakah Anda yakin ingin terlibat dalam situasi yang begitu rumit? Setelah Suzimo pergi, Gusi menatap gadis berbaju pink itu dengan tegas dan bertanya. Hehe, gadis berbaju pink itu tertawa. Bibigu, jangan khawatir. Aku pasti akan baik-baik saja. Terlebih lagi, bagaimana saya bisa melewatkan pertemuan akbar dengan ahli waris iblis dari 6 sekte yang berkumpul? Kamu berbeda dari mereka. Gusi menggelengkan kepalanya. Dari 7 sekte iblis, hanya sekte perawan murni yang memiliki pewaris tunggal. Selain itu, Anda tidak memiliki pembantu yang dapat diandalkan. Perjalanan ini terlalu berbahaya. Apakah Anda benar-benar mengandalkan Suzimo itu? Tidak apa-apa. Gadis berbaju merah muda melambai. Sebelum ini, saya sudah memilih beberapa orang dengan hati-hati dan mereka semua lebih kuat dari Suzimo. Dia hanya ada di sana untuk membuat angka. Selain itu, aku adalah gadis murni dari sekte iblis generasi ini. Jika keadaan menjadi buruk, saya bisa berhenti tepat waktu dan ahli waris iblis dari 6 sekte lainnya tidak akan berani menyentuh saya. Setelah merenung sejenak, gadis berbaju pink itu menambahkan. Ya, itu juga benar, Gusi mengangguk. Dia merenung sejenak. Tapi jika itu terjadi, beberapa orang yang kamu bawa mungkin tidak akan selamat. Jika mereka mati, biarlah. Gadis berbaju merah muda mengejek dengan dingin, mereka hanya orang munafik. Meskipun mereka tampak benar di permukaan, hati mereka lebih kotor daripada orang lain. Apakah Suzimo juga seperti itu? Gusi bertanya dengan senyum palsu. Dia, gadis berbaju merah muda itu ragu-ragu sebelum menggelengkan kepalanya. Memang, dia berbeda dari mereka. Tatapannya jelas dan tidak ada niat jahat dalam cara dia menatapku. Keduanya terus mengobrol sebentar dan pelelangan berakhir. Ada ketukan di pintu di luar. Seorang pelayan mendorong pintu dan masuk. Manajer Zhou ada di sini dengan inti emas kamar 77 dari puncak etiril. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi. Tidak bertemu, Gusi mengabaikannya. Ini adalah bantuan untuk Suzimo sehingga wajar saja, dia tidak akan bertemu dengan lelaki tua yang acak-acakan itu. Gusi pergi dengan gadis berbaju pink dari belakang. Orang tua yang acak-acakan itu semakin